Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia hidayah yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan hidayah ini tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan dua ayat surat At-Taubah ayat 128-129 yang kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 8. Ini atas permintaan dari salah seorang jamaah yang ingin dijelaskan tentang dua ayat yang terakhir dari surat At-Taubah. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan salah satu jamaah kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kemudian ayat 129, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kemudian kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 8, wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat, dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat tentulah selesai urusan itu, kemudian mereka tidak akan diberi tangguh sedikit pun. Bapak dan Ibu, dua ayat yang terakhir tadi adalah ayat yang terakhir dari surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Kemudian kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 8. Mudah-mudahan pagi hari ini saya bisa menyampaikan apa yang ditanyakan oleh salah seorang jamaah melalui WA kepada saya. Bapak dan Ibu, Nabi sebelum terakhir itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu vakum. Allah tidak mendatangkan Nabi dan Rasul lebih dari 600 tahun lebih. Baru kemudian Allah mendatangkan seorang Nabi dan Rasul sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Makana Muhammadun aba ahadim birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah salah seorang di antara kalian,
tetapi adalah nabi dan rasul yang terakhir. Nah, Allah berfirman di dalam ayat yang lain, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus tiap-tiap umat itu seorang rasul. Jadi tiap-tiap umat itu dibimbing, didatangkan oleh Allah seorang rasul. Apa tugas rasul itu? Ani'budullaha, menyampaikan ajaran tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Nah, jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sangat jauh, ya, hampir 600 tahun. Ya. Sedangkan di Jazirah Arab itu, ya, Nabi dulu adalah Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim, yang menyampaikan ajaran tauhid di Jazirah Arab. Jadi sudah lama, sehingga masyarakat Arab pada waktu itu betul-betul tanpa bimbingan agama. Mereka membuat kebodohan-kebodohan. Yang disembah itu patung. Tidak hanya patung itu dari batu, tapi bahkan juga patung itu dibuat dari makanan. Kemudian kalau disembah, kalau lapar dimakan. Kemudian anaknya, ya, padahal seorang ayah itu adalah pasti sudah diberikan Allah rasa kasih sayang pada anak. Nah, anaknya dibunuh, ditanam hidup-hidup. Ya, kalau perempuan katanya membawa sial. Maka zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, kebodohan. Sudah sangat rusak sekali. Karena itu maka Allah mendatangkan Nabi dan Rasul di Jazirah Arabia. Karena Nabi dan Rasul ini ingin diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini manusia biasa. Firman Allah, ya, aku ini manusia biasa, seperti kalian. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, membawa jalan tauhid. Karena itulah maka Allah mengutus Nabi dan Rasul yang terakhir ini, ya, untuk merubah, membimbing masyarakat yang sudah sangat-sangat rusak, ya, sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Allah mengutus Nabi dan Rasul sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu untuk memberikan ajaran tauhid tidak hanya kepada bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia. Karena itu maka Rasul yang terakhir yang akan ditunjuk ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah diutus dari kaumnya sendiri. Jadi karena diutus di Jazirah Arabia, maka tentunya adalah dari mereka sendiri. Kemudian yang kedua tentunya adalah mempunyai akhlak yang mulia. Maka diutuslah Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad adalah manusia yang sempurna, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Ini disebutkan Allah, penghormatan Allah kepada baginda Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad adalah manusia yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Kemudian yang kedua adalah tentunya mengapa harus diutus dari kaumnya itu sendiri, ya. Karena betul-betul untuk memberikan keyakinan. Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, tapi ajaran tauhid yang dibawa pertama kali adalah di daerah Jazirah Arabia, Hijaz, ya, atau sekarang menjadi Saudi Arabia.
Nah, dari suku Quraisy. Maka mengapa di sini disebutkan harus dari diri sendiri? Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Supaya orang yakin Rasulullah ini lahir di Jazirah Arabia dari suku Quraisy. Sejak kecil riwayat kehidupannya sudah diketahui oleh masyarakatnya, mulai dari ditinggal ayahnya sebelum lahir, kemudian usia 6 tahun ditinggal ibunya, ya. Kemudian diasuh oleh kakeknya sampai 8 tahun, kemudian diasuh pamannya. Akhlaknya terjaga dari kerusakan kaumnya. Kaumnya menyembah berhala, tapi manusia mulia ini tidak pernah melakukan penyembahan kepada berhala. Akhlaknya terjaga dan dijaga oleh Allah, sehingga oleh kaumnya disebut Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kalau kita telah Al-Quran, ya, kita bisa menangis betapa keluhuran akhlak baginda Rasulullah SAW. Salah satu contoh, ya, ketika beliau di Mekah dikuyok-kuyok oleh orang-orang Arab, orang Quraisy, tokoh-tokoh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, dan tokoh-tokoh dikuyok-kuyok sampai terakhir akan dibunuh. Kemudian Allah memberikan kabar kepada baginda Rasulullah SAW untuk berhijrah pindah ke Mekah. Karena apa? Dikuyok-kuyok akan dibunuh. Tapi 8 tahun kemudian, tahun 8 Hijriah, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Tidak ada balas dendam sama sekali. Rasulullah menaklukkan kota Makkah tanpa satu pun pertumpahan darah. Barang siapa yang ada di rumahnya sendiri selamat. Barang siapa yang ada di rumahnya Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan adalah musuh yang utama, tapi kemudian masuk Islam. Barang siapa di Abu Sufyan, barang siapa di dekat Ka'bah selamat, semua selamat, tidak ada. Tidak memaksa untuk masuk Islam. Baru kemudian tahun ke-9 Allah memerintahkan agar supaya orang-orang kafir dikeluarkan dari tanah haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amin hada. Wahai orang mukmin, orang musyrik itu najis, maka itu mulai tahun ini tidak boleh berada di sekitar tanah haram. Baru kemudian itu dikeluarkan karena perintah Allah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah di Madinah, dikuyok-kuyok orang munafik. Salah satu tokoh orang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sangat menentang Rasulullah, membuat fitnah kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Orang-orang yang akan berjuang bersama Rasulullah kemudian diujuk-ujuk supaya tidak jadi berjuang, ikut perang. Sehingga di dalam perang Uhud banyak sahabat yang imannya masih lemah kemudian mengikuti seruan Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tidak ikut perang. Kemudian Rasulullah difitnah, istrinya Aisyah dituduh berzina, sehingga Rasulullah sangat sedih sampai kemudian turunlah firman Allah yang mensucikan bahwa itu adalah fitnah. Yang memfitnah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi apa yang terjadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia? Maka anaknya Abdullah, yang itu adalah seorang muslim yang taat, meskipun ayahnya adalah tokoh munafik yang sangat anti terhadap dakwah Rasulullah, tapi anaknya Abdullah adalah seorang muslim yang baik, meminta kepada Rasulullah 2 hal. Ya Rasul, saya minta jubah panjenengan untuk kain kafan ayahku Abdullah bin Ubay bin Salul. Permintaan itu diizinkan oleh Rasulullah, diberikan jubahnya untuk agar supaya menutupi kain kafan ayahnya. Padahal itu adalah tokoh munafik yang sering menentang
dakwah Rasulullah selama di Madinah. Kalau di Makkah ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah dan kawan-kawan yang pentolan yang menentang dakwah Rasulullah, maka di Madinah ada penentang utama yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian permintaan yang kedua yaitu minta disolatkan oleh Rasulullah, jenazahnya minta disolatkan oleh Rasulullah. Para sahabat ya, di antara Umar melarang Rasulullah, ya Rasul, itu adalah musuh utama, jangan panjenengan sembahyangkan. Tapi Rasulullah SAW manusia yang paling mulia ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, meskipun difitnah istrinya Aisyah berbuat selingkuh ketika tertinggal rombongan di dalam selesai peperangan, kemudian tertinggal karena kalungnya hilang, kemudian dituduh berselingkuh dengan Sofyan, baru kemudian Allah memberikan firman-Nya untuk membersihkan nama Aisyah bahwa itu adalah fitnah. Tapi kemudian ketika meninggal tetap disolati ya. Maka kemudian selang beberapa saat baru ada firman Allah, wala tusolli alaihim, janganlah kamu mensolatkan orang-orang munafik karena mereka itu ada orang kafir. Maka kemudian setelah itu Rasulullah tidak mensolatkan lagi. Betapa luhurnya ya Rasulullah SAW. Maka di sini keluhuran Rasulullah itu sudah diketahui masyarakatnya. Sejak kecil berhidup bersama Rasulullah, dan Rasulullah hidup bersama orang-orang suku Quraisy, sehingga tahu persis ini Muhammad, sampai memperoleh julukan Al-Amin. Al-Amin itu adalah julukan yang betul-betul orang yang sangat dipercaya, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tidak pernah berbuat tidak baik. Nah itulah, karena itu maka kemudian Rasulullah SAW ditunjuk dari mereka sendiri, ya, dari golongan mereka sendiri. Kemudian juga akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Maka Rasulullah ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya bangsa Arab, tapi seluruh umat di muka bumi. Kemudian wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiron wa nadhiron. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali kepada semua manusia, tidak hanya orang Quraisy saja, semua manusia, dengan membawa dua kabar. Kabar yang menggembirakan dan kabar yang menakutkan. Kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang mengimani, mempercayai risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kemudian mengamalkan, melaksanakan ajaran risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah, tempat kembali yang sebaik-baiknya besok pada waktu hari kebangkitan. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, maka Allah memberikan nadir, kabar yang menakutkan, tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Kita diberikan pilihan, silahkan, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang berbuat baik maka akan memperoleh tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang berbuat kejahatan akan memperoleh tempat jahim yang menakutkan. Alhamdulillah kita diberikan Allah kemampuan hidayah untuk memilih, mempercayai risalah tauhid dan mengamalkan ajarannya sebagai seorang mukmin muslim. Tinggal kita pertahankan iman dan Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali membawa iman. Azizun alaihi ma'anitum, ya, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi Rasulullah tidak ingin umatnya ini menderita.
Rasulullah tidak ingin umatnya ini mengalami kehidupan yang susah, ya, yang memberatkan. Kemudian sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, ya. Azizun alaikum bil mu'minin raufun rahim, ya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, ya. Salah satu kisah yang barangkali sangat luar biasa adalah ketika sahabat utamanya yang berjuang bersama-sama ketika Rasulullah akan dibunuh, menemani Rasulullah di Gua Sur, yaitu Abu Bakar. Ini tidak hanya sekedar sahabat, tapi juga mertua. Ketika Rasulullah sudah meninggal, maka kemudian Abu Bakar mendatangi anaknya, yaitu Aisyah. Wahai Aisyah, adakah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah yang barangkali bisa saya teruskan? Maka kemudian Aisyah bercerita, oh iya ayahandaku, Rasulullah itu biasa bepergian di pinggiran kota Madinah. Di sana ada seorang Yahudi buta. Kemudian Rasulullah memberikan makanan, ya. Tidak hanya memberikan tapi disuapi, ya. Disuapi makanannya. Sementara Yahudi itu ngoceh, Muhammad itu gila, Muhammad itu orang yang khianat, tidak bisa dipercaya. Padahal yang diceritai itu adalah Rasulullah SAW. Diceritai kemudian Muhammad itu gila, Muhammad itu orang yang khianat, macam-macam. Sementara yang diceritai diam saja sambil dulang, ya, memamah makanan itu kemudian didulangkan. Maka kemudian itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Oh ya, coba saya lanjutkan. Dia datangi di pinggiran kota Madinah, ada seorang buta. Kemudian diberikan makan, tapi tidak dikunyah, langsung diberikan makan, langsung ditampel, ya. Oh, kamu bukan orang yang biasa memberikan makan kepada saya. Orang yang biasa memberikan makan biasanya dilembutkan dulu makanannya, gandumnya, kemudian disuapkan ke saya. Maka kemudian Abu Bakar cerita, orang yang memberikan makan kepadamu itu sekarang sudah meninggal. Dia adalah manusia mulia, yaitu seorang nabi dan rasul. Dialah Rasulullah Muhammad yang kamu caci maki setiap memberikan makan. Kamu caci maki setiap memberikan makan, tapi tetap saja dia memberikan makan padamu. Langsung menangis dan bersahadat karena keluhuran Rasulullah SAW. Karena itulah harisun alaikum bil mu'minin, sangat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin, raufun rahim. Nah, kemudian di dalam ayat 129, fa in tawallu, ya, Muhammad meskipun Rasulullah itu adalah dari suku Quraisy, orang-orang Quraisy tahu persis, ya, mulai masa kecilnya tahu persis ini anak luar biasa, berkepribadian baik, akhlaknya mulia. Bahkan suku Quraisy memberikan lakop Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan ajaran tauhid, mereka berontak, ya. Mereka tidak mau, sehingga tantangan yang dihadapi Rasulullah luar biasa. Mulai dari diperintahkan menyampaikan ajaran tauhid dengan sembunyi-sembunyi, ya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rizza fahjur wa la tamnun tastasir. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya Umar. Umar adalah tokoh yang sangat tegas, maka Allah mengabulkan, memberikan hidayah kepada Umar untuk masuk Islam. Maka dengan pedang di tangan, Umar berteriak kepada orang-orang Quraisy, siapa yang mau melawan Muhammad berhadapan dengan saya? Maka kemudian turunlah firman Allah, fasda bima tu'mar wa arid al musyrikin. Sampaikan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu Muhammad, wa arid anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Maka
kemudian ayat seterusnya, fa in tawallu, apabila mereka itu Muhammad tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang kamu bawa, yang kemudian mereka itu belum menerima ajaran tauhid yang kamu bawa, maka katakanlah hasbiyallah, sabarlah kamu menghadapi orang-orang Quraisy. Orang Quraisy, orang Arab yang karakternya sangat keras, kebiasaannya berperang, kemudian akhlaknya ya seperti itu tadi, menyembah berhala, anak-anaknya dibunuh, tidak punya belas kasihan kepada anak, terutama anak perempuannya, dikubur hidup-hidupnya. Bahkan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab sekali waktu pernah menangis dan kemudian tertawa. Maka sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa panjenengan kok menangis kemudian tertawa? Saya tertawa karena cek bodoh nindisi iku, ya, nyembah berhala. Kemudian saya buat berhala dari makanan. Setelah itu kemudian kalau lapar dimakan, Tuhannya disembah ya dimakan. Alangkah bodohnya orang-orang Arab dulu itu, jahiliyah, sampai dia tertawa. Kemudian dia menangis. Kenapa menangis? Saya teringat saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya, padahal itu adalah darah daging saya sendiri. Sehingga Umar ibn Khattab menangis. Itu adalah kebodohan. Karena itu kalau kamu diserang, kalau kamu orang-orang Quraisy itu tidak mau mengikuti ajaran tauhid, mereka menyerang kamu, membuli kamu, fakul, katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim, kepadanya kami bertawakal, wa huwa rabbul arsyil adzim, yang memiliki arsy yang agung. Jadi senjatanya adalah sabar dan kemudian ucapan hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong. Hasbiyallah, cukup Allah sebagai penolong. Bapak dan Ibu, hasbiyallah, la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim, itu adalah senjata. Maka orang-orang Quraisy, ya, itu kemudian kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 8 ini. Saya bacakan surat Al-An'am 8 atas permintaan salah satu jamaah, yaitu mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat, dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat tentulah selesai urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Jadi ada kepercayaan di kalangan Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang Arab itu, kalau Nabi itu ya malaikat, ya, Nabi itu ya malaikat, atau kalau Nabi itu ya didampingi oleh malaikat, ya, seperti itu, didampingi oleh malaikat. Maka mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu malaikat, kok tidak didampingi oleh malaikat, yang malaikat itu menyampaikan kepada orang-orang, hei iki loh Muhammad seorang Nabi dan Rasul, kamu percaya. Nah itu orang-orang macam-macam alasannya, orang-orang Quraisy yang tidak percaya, kok enggak Tuhan itu mengutus Muhammad saja sebagai Nabi, atau mendampingi Rasulullah, ya, Muhammad, menjelaskan kepada orang-orang supaya kita ini yakin bahwa itu adalah Muhammad benar, karena keyakinan seperti itu. Padahal sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah itu memperoleh wahyu juga dari malaikat Jibril atas utusan Allah. Sudah disampaikan, saya ini menerima wahyu juga dari malaikat, tapi mereka tetap tidak percaya. Ingin mereka itu agar supaya fisik malaikat itu datang mendampingi Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentulah selesai urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Disampaikan, seandainya diturunkan Muhammad tamat, ya, pasti akan dibinasakan. Karena malaikat itu diutus ya ketika umat itu sudah tidak bisa dibina. Zaman Nabi, yaitu Nabi Lut, ya, itu masyarakatnya LGBT, suka sama laki-laki. Ya. Karena itu kemudian ketika sudah tidak bisa dibina, maka Allah mengutus malaikat, binasakan kaumnya Nabi Lut itu.
Maka Allah kemudian mendatangkan dua malaikat dalam bentuk manusia datang kepada Nabi Lut. Nah, begitu ada tamu orang yang ganteng dalam bentuk manusia, istrinya ini khianat. Faqanatahuma falam yughniya anhum nang waisaya wakilat kulan naron ma'adahidin. Karena itu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh ini khianat kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh suaminya, sehingga istri Nabi Lut ini kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dinas masuk neraka, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Apa khianatnya istri Nabi Lut? Ketika datang dua malaikat ya dalam bentuk manusia ganteng sekali mendatangi Nabi Lut, maka kemudian woro-woro kepada kaumnya, hei ono tamu ganteng, ayo itu digarap ya, seperti itulah. Jadi karena mereka mencintai sesama jenis, maka kemudian Nabi Lut juga takut ya, nanti kaumnya akan mencelakai dua orang ini. Maka kemudian apa yang terjadi? Malaikat tadi bilang, tidak usah takut, kamu coba keluar dulu dari desa ini dan orang-orang yang beriman. Jadi justru tamunya itu menyampaikan kepada Nabi Lut, tidak usah takut ya, saya ini adalah malaikat, kamu keluar dulu dengan orang-orang yang beriman. Begitu Nabi Lut keluar dengan orang-orang yang beriman, maka dibinasakan kaumnya Nabi Lut ya. Begitu malaikat turun diperintah oleh Allah, maka membinasakan kaum itu karena sudah tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Kalau kami turunkan kepada suku Quraisy malaikat, tentulah selesai urusan itu ya. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun ya. Karena itulah maka kita lihat Abu Sufyan selama 13 tahun ya, tokoh yang sangat menentang dakwah Rasulullah. Kemudian juga menjadikan timbulnya perang Badar itu karena Abu Sufyan. Kemudian perang Khandaq ya, itu adalah terus menerus Abu Sufyan ini menjadi tokoh yang menghalangi dakwah Rasulullah. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah sehingga masuk Islam. Baru kemudian Rasulullah menaklukkan kota Mekah, itu Abu Sufyan sudah masuk ke dalam Islam. Walid bin Mughirah anaknya juga Khalid bin Walid juga menjadi Muslim dan bahkan Saifullah, pedang Allah. Itulah ya. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah, meskipun manusia itu berbuat kejahatan sak jahat-jahate, maka diberikan waktu tunda sampai datang kematian ya. Maka innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba ya, selama nafas belum ditenggorokan. Karena itulah maka, dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentulah selesai urusan itu ya, dibinasakan langsung ya. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun, tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah SAW kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Bahkan di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang yang bertakwa. Masih terus terbuka kesempatan untuk bertobat sampai ajal datang. Bapak dan Ibu, demikian ya, ini kaitannya dengan tadi surat At-Taubah ayat 128, 129 dan surat Al-An'am ayat 8. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.